Halo guys. Jadi di sini sebenarnya gue mau sedikit cerita, mau sedikit curhat buat kalian semua. Sedikit referensi aja sih. Kalian yang mau ke jenjang kuliah atau mau ke jenjang yang mau berlanjut dari SMK atau tamatan SMA. Jujur gue sebenarnya udah GBR 2 tahun dan baru kuliah setelah lulus SMK dari 23 yang lalu. Di sisi itu sebenarnya gue kerja dan di situ sebenarnya gue juga kerja, dan kerjanya masih disesuai setelah gue lulus dari SMK, yaitu sesuai jurusan gue. Jadi gue tuh sebenarnya menyimpang jauh jurusan SMK 2 atau jurusan SMK gue, yaitu sebenarnya broadcasting, dan sekarang gue di PJKR. Mantap gak? Mantap kan, 360 derajat gitu lah ya, dari yang sebenarnya megang kamera sekarang jadi mau mengajar, atau bisa juga jadi pelatih, tapi lebih tepatnya sebenarnya mengajar sih. Tahu, kita sebenarnya diproyeksikan untuk menjadi guru, guru di masa depan, dengan semua teknologi, semua inovasi yang akan kita pakai untuk mengajarkan anak didik kita selanjutnya, begitu ya. Apa sih mas, mau masuk di dunia BJKR gitu loh, atau lebih tepatnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Jadi di materi gue sebenarnya masih belum ada rekreasi, cuman ada ya, tetap ada rekreasi, dan bukan yang kalian pikirkan terjadi rekreasi ke sono sono sini, bukan. Tenang, rekreasi itu nanti mungkin bakalan beda. Jadi gue sempat baca kemarin, dan dapat beberapa info dari temen gue. Jadi rekreasi dalam PJKR ini adalah bagaimana kita memanfaatkan suatu inovasi baru, atau bagaimana kita merubah inovasi itu menjadi sebuah wadah untuk berolahraga atau merefreshingkan otak-otak kita. Bagaimana kita membantu orang untuk tidak stres. Jadi begitu ya rekreasi di PJKR ini. Jadi bukan yang kita guide, bukan kita belajar jadi belajar target gimana gitu, itu bukan, beda ya. Oke, balik lagi ke topik gue sebenarnya. Di kerja ini ada, kemarin tuh ada yang tanya ke gue sebenarnya, mas lu apa gak mas lu apa gak berat kerja sambil kuliah, berat gak kerja sambil gini, berat gak kerja sambil garap laprak atau apa. Itu balik lagi ke diri sendiri. Jadi bagaimana kita mengelola atau mengatur waktu kita sebaik mungkin. Insya Allah kalau kalian sebenarnya udah paham dengan diri kalian sendiri dan apa kebutuhan tujuan yang paling besar Anda dalam hidup sehari-hari, itu lakukan yang terlebih dahulu. Kalau ngomongin JKR, jujurly gue sebenarnya emang pengen banget jadi guru. Karena apa? Karena yang mendidik anak didik kita menjadi generasi yang lebih baik. Jujur, karena gue sekarang melihat fenomena seperti anak di umur SMK atau di umur berapa belas tahun berarti ya, 16, 17, 18, 19, 20 ke atas, itu sekarang udah pada banyak banget yang udah kena batu ginjal, banyak banget udah kena kolesterol. Itu sebenarnya kesalahan dari lingkungan internal dan eksternal guys. Pikiran gue tuh sebenarnya udah ke prospek banget, bagaimana merubah pola pikir anak-anak kita, bagaimana merubah kehidupan, bagaimana merubah lifestyle yang sangat buruk itu pikir aku itu sebenarnya dibuang jauh-jauh aja gitu loh. Dan lewat apa? Ya tentu gitu loh, tentu dari guru. Karena apa? Karena nanti kita harusnya masuk di prospek faktor eksternal, karena faktor internal tetap itu sebenarnya dari orang tua. Jujur nih sebenarnya gue juga mau mengomeni beberapa orang tua di Indonesia. Beberapa orang tua sekarang itu sebenarnya minim banget literasi dan minim banget bagaimana dia mengatur kehidupannya dengan baik. Makanya dari itu anak-anak anak-anak dia itu sebenarnya kurang sehat atau kurang terarah. Oke, sebenarnya minusnya orang tua pada zaman sekarang itu seperti itu guys. Dia tidak bisa memberi batasan, dia tidak bisa memberi insight bagaimana yang bagus, bagaimana yang sesuai kebutuhan, atau bagaimana sesuai porsi dia itu yang bagus.
sebenarnya itu pelajaran atau ilmu yang dasar banget, tetapi dari dasar itu aja udah salah. Dari itu sebenarnya gue juga pingin ngerubah banget pola pikir anak-anak nanti di sekolah, tentunya di sekolah, karena kita nanti sebagai guru itu sebenarnya masuknya itu di faktor pengajar atau eksternal. Jadi di faktor eksternal nanti kita perkuat bagaimana menjalani kehidupan yang baik, bagaimana menjalani kehidupan yang sehat, minimalnya merubah mindset anak-anak baik lagi untuk kedepannya. Jadi minimalnya dia tuh harus paham dulu kebutuhan sehari-hari dia, terus kelebihan sehari-hari dia, terus bagaimana dia mengontrol diri dia sendiri untuk kedepannya. Jadi dia itu nanti kalau memang udah berhasil dalam misalnya ada project ini berhasil, misal kayak dia diet atau dia mau bulking, dia berhasil, otomatis dia tuh bangga banget dengan diri sendiri. Jadi dari situ itu nanti ada beberapa poin penting, dia pasti dia terinovasi, dia pasti semangat banget untuk beritahu teman-temannya, memberitahu keluarganya. Jadi nanti dari situ itu sebenarnya seperti kayak buah bibir, jadi dia bakalan ngomong sana sini, memberi arahan sana sini, bagaimana yang bagus, bagaimana menjalani kehidupan yang sehat untuk generasi muda yang lebih bagus gitu. Jadi memang keinginan saya sebenarnya sedikit dari hati nurani saya sebenarnya seperti itu guys. Jadi bagaimana mau merubah pola pikir anak-anak kita yang lebih baik untuk di masa tuanya nanti juga itu juga nggak membebani suatu anak gitu guys. Jadi sebenarnya kita harus berpikir secara lebih. Jadi di PJKR ini kita tidak mengajarkan anak-anak bisa senam lantai, bisa sepak bola, bisa mengikuti semua olahraga, tapi di sini juga bagaimana dia harus paham betul kesehatan itu sangat penting dan sangat perlu untuk kehidupan di setelahnya. Pendidikan doang, bukan tentang akademik doang, bukan tentang kita melatih psikomotorik, bukan tentang melatih kognitif gitu loh. Afektif dan kognitif itu sebenarnya jadi satu kesatuan yang benar-benar dibutuhkan untuk aspek kehidupan kita. Kalau kalian secara nggak sadar itu sebenarnya beberapa aspek ini itu sebenarnya udah berjalan dengan baik, cuman kalian tidak bisa mengontrol dengan baik gitu loh guys. Jadi kita harus bagaimana di PJKR ini kita belajar dari dosen-dosen, dan dari situ kalau kita ngomongin PJKR ini enak atau enggak, jujur li enak banget. Mulai dari tugas, mulai dari kalian yang suka olahraga otomatis kalau sewaktu pembelajaran itu enak banget guys. Ini bukan buzzer atau dibayar gitu loh, atau bukan endorse, bukan, jujur, tetapi ini sebenarnya feel dari gua sendiri dan ini yang gua rasakan guys.